Senang berjumpa lagi bersama saya di Enovia Channel. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui masa subur pada wanita. Sebelum teman-teman mengikuti penjelasan dari materi yang saya bawakan di video ini, sebaiknya teman-teman subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya yang berikutnya. Terima kasih, selamat menonton. Ya, cara mengetahui masa subur Anda. Mengenali masa subur wanita adalah hal yang sangat penting, terutama bila Anda dan pasangan sedang merencanakan untuk punya momongan, yang di masa subur tersebut merupakan peluang untuk terjadi kehamilan akan menjadi lebih besar. Sebenarnya ada 4 cara untuk mengetahui masa subur pada setiap wanita. Cara yang pertama menggunakan metode kalender, yang kedua mengecek lendir serviks, yang ketiga mengukur suhu basal tubuh, dan yang keempat menggunakan alat prediksi ovulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan masa subur? Kita lihat pengertiannya. Masa subur atau masa ovulasi adalah waktu di mana sel telur yang sudah matang kemudian dilepaskan lalu dibuahi sperma di dalam rahim. Nah, ada pengertian yang juga mengatakan masa ketika indung telur atau ovarium dia melepaskan sel telur yang siap dibuahi oleh sperma di rahim. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan masa subur. Ya, baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas dahulu metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode kalender. Oke, cara menentukan siklus menstruasi dengan kalender haid. Bagi teman-teman yang sedang menginginkan kehadiran buah hati, membuat kalender haid dapat menjadi langkah awal memulai program hamil. Kalender haid ini bertujuan untuk mengetahui masa subur, sehingga teman-teman bisa mengatur waktu hubungan seksual yang tepat untuk meningkatkan peluang hamil. Nah, sebelum teman-teman menentukan siklus menstruasi, sebaiknya teman-teman ketahui dulu bahwa masa ovulasi setiap wanita bisa berbeda tergantung lamanya siklus haid atau siklus menstruasi. Nah, setiap wanita umumnya memiliki siklus menstruasi yang berbeda. Nah, siklus menstruasi ini dihitung dari hari pertama menstruasi pada bulan ini sampai hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Dan biasanya siklus menstruasi ini berlangsung selama 26 sampai dengan 32 hari. Untuk mengetahui kapan masa subur terjadi, teman-teman perlu membuat kalender haid, ya. Dan siklus menstruasi ini biasanya berlangsung saat sel telur dilepaskan oleh indung telur atau terlepasnya sel telur dari indung telurnya. Nah, hari pertama menstruasi menandakan dimulainya siklus kalender haid. Selama siklus menstruasi berlangsung, salah satu indung telur ini dia akan melepaskan sel telur ke rahim melalui saluran telur. Proses pelepasan telur inilah yang disebut sebagai masa ovulasi. Nah, sel telur ini setelah dia terlepas dari indung telurnya, dia akan menuju ke rahim. Nah, sampai di rahim, sel telur ini biasanya akan bertahan hidup selama 24 jam atau 1 hari saja. Dibandingkan dengan sperma hidupnya biasanya dari 3 sampai 6 hari setelah melakukan hubungan seksual. Dan masa subur seorang wanita ini akan terjadi sekitar 2 sampai 5 hari sebelum ovulasi. Jadi sebelum sperma ini dilepaskan oleh
minta maaf, bukan sperma. Sebelum sel telur ini dilepaskan oleh indung telurnya, masa subur ini biasanya dia terjadi terlebih dahulu sebelumnya ya. Jadi 2-5 hari dia terjadi, barulah sel telur ini akan dilepaskan oleh indung telur menuju ke rahim untuk siap dibuahi oleh sperma. Misalnya bila ya, siklus haid teman-teman rata-rata adalah 28 hari. Ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-12 hingga hari ke-14 setelah haid hari pertama. Ya, siklus haid yang rata-rata 28 hari ini apabila teman-teman pantau selama 8 siklus berturut-turut atau 8 bulan berturut-turut dan teman mendapati bahwa siklus haid atau siklus menstruasi teman-teman adalah rata-ratanya 28 hari. Nah, biasanya ovulasi terjadi pada hari ke-12 hingga hari ke-14 setelah haid hari pertama. Namun, metode kalender ini tidak cocok bila teman-teman memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Contohnya seperti jika siklus menstruasi teman-teman kurang dari 26 hari atau bahkan lebih dari 32 hari. Nah, ini metode kalender ini biasanya tidak cocok untuk teman-teman yang mempunyai siklus menstruasi yang tidak teratur seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita akan mengetahui masa subur. Nah, untuk mengetahui masa subur, sebaiknya teman-teman cari tahu dulu berapa lama siklus menstruasi terjadi. Nah, berikut adalah langkah-langkah menghitung lamanya siklus menstruasi menggunakan metode kalender haid. Langkah yang pertama, buatlah grafik siklus menstruasi Anda selama minimal 8 siklus atau 8 bulan dengan menggunakan kalender biasa seperti yang ada pada gambar tersebut. Iya, langkah yang berikut, lingkari hari pertama setiap siklus. Hari pertama Anda menstruasi ya, hari pertama setiap siklus yaitu hari pertama Anda menstruasi. Langkah yang berikut, hitunglah jumlah hari di antara setiap siklus termasuk hari pertama Anda menstruasi. Jadi menghitung hari pertama dari siklus ini di bulan Juni artinya 1 siklus sampai di siklus berikutnya contohnya di bulan Juli di mana hari pertama teman-teman mendapati haid ya. Hitunglah jarak antara tanggal 1 sampai dengan tanggal haid di bulan berikutnya itu ada berapa hari. Nah, jika Anda mendapati bahwa semua siklus itu lebih pendek dari 26 hari, semua siklus yang sudah teman pantau selama 8 siklus atau 8 bulan berturut-turut, dia lebih pendek dari 26 hari atau bahkan lebih tinggi di atas dari 32 hari. Nah, jangan menggunakan metode ini karena akan memberikan hasil yang tidak akurat. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana teman-teman menghitung siklus menstruasi. Yang berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung siklus menstruasi menggunakan metode kalender haid. Oke. Iya, jadi di langkah yang kedua, dia mengatakan bahwa lingkari hari pertama setiap siklus. Hari pertama menstruasi ya. Jadi di contoh kalender ini dia hari pertama haidnya di tanggal 1. Dilingkari. Nah, di langkah yang berikut mengatakan bahwa hitunglah jumlah hari di antara setiap siklus termasuk hari pertama Anda menstruasi ya. Jumlah hari di antara setiap siklus. Setiap siklus artinya dari bulan ini sampai dengan bulan berikutnya. Nah, contohnya di bulan Juli si ibu tersebut haid di tanggal 3. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena kolomnya terbatas hanya 4, jadi diisi saja sesuai dengan yang ada. Oke, si ibu tersebut haid kembali di bulan Juli pada tanggal 3, dilingkari. Untuk mengetahui siklusnya, maka kita menghitung dari jarak hari pertama haid di bulan Juni sampai dengan hari pertama haid di bulan Juli. Oke, mulai menghitung. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lanjut tanggal 1 ini 31, 32. Ya, batas di tanggal 2 karena tanggal 3 merupakan hari pertama di haid di bulan berikutnya. Jadi jarak antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ada 32 hari. Nah, 32 hari inilah yang merupakan siklus menstruasi teman-teman ya. Contohnya, siklus haid atau siklus menstruasi. Nah, apabila teman-teman memantauinya selama 8 siklus atau 8 bulan berturut-turut, teman-teman mendapat di siklus haid yang 30 hari ini, maka metode kalender ini cocok untuk digunakan. Tetapi apabila siklus haidnya lebih pendek dari 26 hari atau lebih panjang, lebih dari 32 hari, maka siklus haid metode kalender ini tidak cocok untuk digunakan. Baik, jadi seperti itulah penjelasannya dan bagaimana cara teman-teman menghitungnya. Baik teman-teman, jadi cukup sampai di sini penjelasan saya tentang bagaimana cara menghitung siklus menstruasi. Nah, untuk selanjutnya tentang perkiraan hari pertama dan hari terakhir masa subur yang teman-teman alami melalui siklus menstruasi yang sedang teman-teman pantau dan yang tergolong teratur atau normal, teman-teman bisa nonton di video yang part kedua. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi dari penjelasan di video ini. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.